Oke. Kejadian pasal 2 ayat 4. Ya. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan telah menjadikan bumi dan langit. Amin. Tuhan Allah, ada kata Tuhan di situ. Kata Tuhan ini dari bahasa aslinya yaitu YHWH, atau orang menyebutnya Yahweh. Oke. Mereka menyebut Yahweh. Inilah awal dari penciptaan itu, ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Mungkin tolong lebih tambahin sedikit. Ya, Tuhan itu Yahweh. Ya, kita perhatikan ya. Di Alkitab kita itu Tuhan itu huruf besar semua ini ya. Itu Yahweh. Nah, jadi orang Israel atau bangsa Israel menyembah Tuhan, menyembah Yahweh. Ya. Menyembah Yahweh. Yahweh ini adalah sebutan, ya, kita sudah sering baca di dalam Kejadian Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14 dan 15 itu ya, jelas bahwa ada nama dan ada sebutan, ya. Ada nama, ya, dan ada sebutan. Ini adalah sebutan, ini adalah nama. Ya. Ini jadi ini adalah sebutan ya untuk orang pada saat itu. Sedangkan yang kita ketahui nanti disingkapkan di kitab Wahyu bahwa namanya adalah Yesus. Ya, oke. Sekarang kita melihat, jadi di dalam perjalanan bangsa Israel yang selalu menuntun mereka ini, ya, dalam Alkitab kita diterjemahkan jadi Tuhan yang huruf besar semua, ya kan? Sedangkan kalau dari bahasa aslinya itu sebutannya ini YHWH, atau orang menyebutnya Yahweh. Orang-orang di zaman Perjanjian Lama sebelum Yesus datang. Nah, dan kata ini di dalam Alkitab terakhir ditulis di dalam Maleaki, kitab Maleaki pasal 4 ayat 5. Kata ini terakhir ditulis Maleaki 4 ayat 5, coba tolong buka Maleaki. Jadi dari Kejadian pasal 2 4 baru sampai ke Maleaki, saya sedikit malah aja ya. Maleaki 4 ayat 5. Nah, di sini sampai di sini ada penyebutan Yahweh. Coba kita baca Maleaki pasal 4 ayat 5. Tolong baca. Maleaki 4 ayat ke-5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, di situ dikatakan bahwa hari Tuhan, ya, hari Tuhan. Ada kata Tuhan di situ. Bisa nongol lihat ya. Ada kata Tuhan huruf besar semua, ya. Disitulah terakhir ini penyebutan ini ya, yang adalah YHWH atau Yahweh. Ya. Oke. Itu Maleaki itu kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Maleaki 4 ya. Maleaki. Bisa. Maleaki 4 ayat 5 ini adalah terakhir kata Yahweh ini ditulis ya di Perjanjian Lama. Nah, ketika masuk di Perjanjian Baru ya, beranjak dari tolong hapus. Beranjak dari Maleaki 4 ayat 5 yang tadi ya. Maleaki 4 ayat 5. Ya, oke, enggak apa-apa. Ada di dalam Yesaya pasal 43 ayat 10, Yesaya 43 ayat 10.
Coba kita lihat lagi Yesaya 43 ayat 10. Dari ayat ini ya, dari Yesaya 43 ayat 10, Yesaya 43 ayat 10, dari ayat ini kita baca. Coba. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak adalah Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Nah, jadi ini mengarah kepada Allah yang dibentuk di sini artinya Yesus, ya, yang menjadi manusia. Jadi beranjak dari kitab ini, maka yang Yahweh tadi itu, yang YHWH itu menjadi apa? Manusia. Itu yang dinamakan Allah dibentuk, ya. Jadi YHWH ini dia roh, ya. Kita harus tahu bahwa YHWH ini adalah Tuhan, ya, yang dikenal oleh bangsa Israel, ya, disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Dia juga Yesus Kristus. Nah, waktu YHWH ini menjadi manusia, yaitulah Yesus. Nah, Yesus ini ditulis di dalam kitab Injil mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sehingga kata ini tidak ada lagi di dalam perjanjian baru, ya, ini karena sudah menjadi manusia. Nah, kemudian jadi di sini maksudnya saya mau membagi konteks waktu ya. Mungkin saya pinjam tisu aja. Jadi itu harus perhatikan, biar aja. Saya akan bagi konteks waktunya yang ada di zaman perjanjian lama di sini, ya, perjanjian lama yang dari Kejadian tadi sampai Maleaki, kata Tuhan itu, ya, atau YHWH. Nah, kemudian di zaman Yesus, ini zaman Yesus, atau artinya Yesus fisik. Kita harus bedakan ya, Yesus fisik dan Yesus roh. Yesus fisik atau manusia, saya pendekkan MC. Nah, kemudian sekarang kita ada di zaman mana? Kita ada di zaman ini setelah Yesus naik ke surga, ada zaman kisah Rasul, ya, atau zaman Rasul, di zaman Rasul. Nah, perjalanan apa? Yesus naik ke surga, kemudian rasul-rasul yang meneruskan pelayanan, ya. Ya, kita ada di sini sekarang, ya, di zaman Rasul. Nah, jadi kita harus membedakan orang-orang yang ada di perjanjian lama menyebut Tuhan itu Yahweh. Yahweh menjadi Yesus, menjadi manusia. Yahwehnya tidak ada lagi, jadi manusia. Sekarang di zaman Yesus, ya, di zaman Yesus saya akan bagi dua lagi, ya, tapi biar kita mengerti di zaman Yesus ini yang disembah adalah siapa? Bapa. Benar nggak? Nah, makanya Yesus bilang Bapa lebih besar daripada Dia. Kemudian di Yohanes 17 ayat 3, Allah yang benar itu adalah Bapa. Kalau di perjanjian lama, Allah yang benar adalah ini nih, Tuhan, Yahweh. Ini cuma masalah penyebutan. Tapi sebenarnya roh dia juga ya, roh. Allah itu roh. Akan dikunci di situ bahwa Allah itu roh, ya kan? Yesus ini adalah roh Allah di dalam Yesus manusia. Allah itu roh. Nah, di waktu Yesus jadi manusia, Yesus pun menyembah Bapa, ya kan? Ya kan? Yesus menyembah Bapa. Bahkan orang-orang pada saat itu diarahkan menyembah Bapa. Yesus mengatakan juga bahwa Dia diutus oleh Bapa. Tetapi
Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan gambaran-gambaran, dia memberikan pesan-pesan kepada, terutama kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 14, coba secara cepat. Yohanes 14 ayat 14, ada pesan-pesan Yesus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu pesan-pesan dia di waktu dia menjadi manusia. Kemudian waktu Filipus bertanya juga di Yohanes 14 di ayat 7 mungkin ya, atau 7 ayat berapa yang Filipus bertanya, terus Yesus mengatakan bahwa lihat dia, lihat Bapa. Ini dia sudah mulai membukakan ya, siapa sih Bapa itu, ya kan? Ada Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini waktu Filipus bertanya, Yesus mengatakan bahwa kalau sudah melihat Yesus, sudah melihat Bapa itu. Nah, jadi Bapa ini ya, di zaman Yesus ini adalah sebenarnya adalah kiasan dari dia sendiri. Ya, bahasa kiasan. Buktinya coba lihat di Yohanes 16 ayat 25. Ya. Bapa yang disembah-sembah. Yesus menyembah Bapa. Orang-orang di zaman ini menyembah Bapa, ya kan? Coba Nabi baca. Yohanes 16 ayat yang ke-25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah, jadi Bapa itu adalah kiasan mengenai diri dia sendiri. Buktinya ada bukti lain juga. Kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 45. Yohanes 12 ayat 45. Yohanes 12 ayat 45, coba kita lihat. Coba baca, tolong Nabi baca. Yohanes 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Iya kan? Kalau sudah lihat Yesus, sudah melihat yang mengutus siapa? Nah, Bapa. Ya berarti kalau sudah lihat Yesus, sudah lihat Bapa itu, karena Bapa itu hanyalah kiasan di Yesus. Karena Yesus juga itu yang. Nah, jadi saya mau kasih pengertian begini Bapak Ibu, supaya kita jangan kaku-kaku lah. Kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu roh, Yesus itu roh, bahwa Yesus yang ada di surga dia juga bisa ada di bumi. Amin. Yesus yang ada di surga, ya Bapa ini di surga ya. Makanya ada doa yang dia bilang bahwa Bapa kami yang ada di surga. Sebenarnya dia juga, Allah itu roh, dia bisa ada di surga, dia bisa ada di bumi. Ini kita sudah mulai mengerti ya. Allah itu roh, dia bisa ada di mana saja ya. Bahkan Yesus waktu berdoa, nanti kita akan belajar itu waktu Yesus berdoa. Yesus yang fisik, Yesus yang manusia berdoa kepada roh yang dia juga dia ada. Ya, yang dia juga yang adalah roh di surga. Begitu. Nah, jadi ternyata Bapa yang dimaksud itu adalah kiasan dia sendiri, karena terbukti bahwa Bapa ini, coba lihat dalam Yohanes 5 ayat 37, Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat 37, mereka tidak pernah lihat. Makanya Filipus tanya, mereka tidak dengar suaranya. Yang berfirman selalu Yesus. Ya, coba Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat yang ke-37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, mereka tidak pernah lihat, suaranya pun tidak pernah ada ini, karena Bapa ini hanyalah kiasan. Jadi, ya, kalau kita menganggap bahwa Bapa ini adalah satu pribadi, Bapa ini adalah satu diri, ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa ini sebenarnya Yesus sendiri, ya, kiasan mengenai Yesus. Ya Yesus juga Bapa ini. Amin. Nah, setelah Yesus naik ke surga, mari kita lihat. Setelah Yesus naik ke surga, kita ada di zaman mana Bapak Ibu? Hah? Kita sudah tidak ada di zaman ini. Kita tidak ada lagi di zaman ini ya.
Ini hanya sejarah. Sejarah yang pernah terjadi. Kita tidak ada di zaman Yesus menjadi manusia. Makanya Bapak Ibu, ada firman Tuhan mengatakan begini, orang yang menghujat Yesus ada ampunnya, tapi menghujat roh tidak ada ampunnya. Artinya menghujat Yesus yang roh itu ya tidak ada ampunnya. Makanya kita sebenarnya ada di zaman di mana kita tidak bisa menghujat roh. Amin. Kita tidak bisa lagi menghujat Yesus, yang Yesus adalah roh. Waktu dia jadi fisik, mereka salibkan dia nggak apa-apa, karena dia memang mengosongkan diri sebagai Allah. Ya, itu ada di sini. Nah, sekarang kita ada di sini. Nah, kita akan melihat ternyata orang-orang yang ada di sini membaptis saja tidak dalam nama Bapa, karena mereka mengikuti pesan Yesus. Ya, dalam Yohanes pasal 16. Coba lihat. Yohanes pasal 16 di ayat 26. Ini pesan Yesus. Yohanes 16 ayat 26. Coba Nabi baca. Yohanes 16 ayat ke-26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya, jadi pesannya di sini bahwa tidak lagi meminta kepada Bapa. Berarti kita ada di zaman Kisah Rasul, kita langsung meminta kepada Yesus. Mundur ke ayat 24. Coba mundur ke ayat 24. Ya. Yohanes 16 ayat 34. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Nah, makanya dia bilang kamu belum pernah meminta dalam namaku. Siapa di sini yang sudah meminta dalam nama Yesus? Hah? Sudah? Oke. Berarti jangan lagi yang dia pesan, ya kan? Dia tidak meminta lagi kepada Bapa, minta di dalam nama Yesus. Karena apa? Ternyata firman Tuhan menjelaskan bahwa nama yang berkuasa itu nama Yesus. Amin. Satu-satunya nama yang berkuasa adalah Yesus di surga, di bumi dan di bawah bumi. Ya, tidak ada nama lain yang berkuasa selain nama Yesus. Tapi kok masih ada yang Bapa di surga? Yang di surga Yesus. Amin. Bapa itu istilah pada waktu Yesus jadi manusia. Di zaman sekarang ini nama Yesus yang harus kita tinggikan. Amin. Nah, kita tinggikan nama Yesus, mujizat besar pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya, oke. Sekarang kita akan mempelajari ya, ada satu hal yang seringkali orang keliru di zaman Yesus manusia. Enggak apa-apa, kita kembali lagi ke sini. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 6 ayat 3. Ini sudah pernah saya bawa, tapi saya akan mengingatkan kembali. Markus 6 ayat 3. Coba baca. Sudah. Markus 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara dari Yesus adalah siapa? Pertama siapa? Yakobus. Yoses. Tunggu ya. Yakobus. Yoses. Judas. Dan Simon. 3. Yudas. Simon. Ada lagi Simon ya. Kemudian ada lagi yang perempuan. Perempuan itu kayaknya nggak pasti berapa orang ya. Tapi kalau di situ kan beberapa orang ya, bukan cuma satu, masih ada berapa orang. Ya lebih dari satu lah. Taruhlah 2. Berarti ada 6 adik dari Yesus. Ada bukti lain lagi, coba. Matius 13 ayat 56. Matius 13 ayat 55. Matius 13 ayat 55 sampai 56. Matius 13 ayat 55 sampai 56. Matius 13 ayat 55 sampai 56. Coba baca pelan-pelan biar nama mereka saya centang lagi. Bukankah ia ini anak tukang kayu,
bukankah ibunya bersama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Mhm. Yusuf, Simon, dan Yudas? Simon Yudas. Berarti Yesus ini bisa disebut juga Yusuf, ya. Cuma itu aja perbedaannya, ya. Yakobus ada kan? Ya. Yesus ini mungkin disebut Yusuf juga. Terus Simon Yudas ada ya. Baru saudara perempuan. Komplit ya. Firman Tuhan saling melengkapi. Jadi Yesus itu mempunyai adik secara fisik ya. Waktu Yesus lahir, Yesus fisik ini mempunyai adik. Nah, siapakah mamanya? Ibunya siapa? Ibunya bernama Maria. Maria ibu Yesus. Maria, gelarnya siapa? Maria ini ibu Yesus yang fisik. Kalau Maria dikatakan bunda Allah, kira-kira mana benar? Ibu Yesus atau ibu Yesus fisik atau bunda Allah? Hah? Hah? Gak apa-apa. Nah, gak apa-apa. Jadi di sini kita akan kasih tahu ya. Ini beda. Ibu dari Yesus yang fisik, ya. Karena kalau bunda Allah berarti Allah itu memiliki mama. Allah itu masih berdoa, mama gitu. Ya, itu cuma contoh. Jadi sebenarnya ini nggak ada di firman Tuhan, tidak ada. Bunda Allah tidak ada. Kalau toh ada itu doktrin manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa ibu Yesus fisik. Amin. Ibu dari Yesus secara fisik. Nah, terus Maria ini adalah ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak ini yang harus dia urus. Ya kan? Harus dia urus. Yakobus ini yang menulis kitab Yakobus, ada di Perjanjian Baru. Yudas menulis kitab Yudas. Waktu Yakobus menulis kitab Yakobus mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Yudas juga mengatakan seperti itu. Bahkan Yudas mengatakan Allah yang Esa, juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Mereka adalah saudara-saudara Yesus secara fisik, tetapi waktu Yesus jadi manusia, mungkin mereka panggil abang, ya kan? Ini cuma penafsiran saya. Mungkin mereka panggil abang Yesus. Ayo kita kan Yusuf bapak mereka kan tukang kayu. Ayo kita bikin apa? Kita bantu bapak gergaji. Mungkin seperti itu waktu jadi manusia. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia sebagai Allah. Dia naik ke surga, dia sudah sebagai Allah itu, ya. Waktu dia jadi manusia, kita harus tahu bahwa dia mengosongkan diri sebagai Allah, ya. Beda kan? Dia mengosongkan diri sebagai Allah, makanya dia bisa dikatakan ibu dari Yesus. Tapi dia bukan ibu Allah, bukan bunda dari Yesus. Di sini dikatakan bunda dari Yesus, tapi dia bukan bunda Allah. Bisa mengerti? Waduh, saya nggak mau menyembah Allah saya yang punya bunda. Ngapain? Ya kan? Ngapain saya mau sembah Allah saya punya bunda? Saya sembah bunda Allah aja kan? Tetapi dalam firman Tuhan tidak ada mengatakan bahwa Maria itu bunda Allah. Maria adalah ibu Yesus yang Yesus menjadi manusia itu. Padahal sebenarnya Yesus ini bukan hasil dari Yusuf dan Maria, tetapi dia dari Roh Kudus. Dalam tubuh, dalam Yesus yang secara fisik ada Roh Allah. Kita harus bedain ya. Allah itu adalah Roh. Ya. Di sini Tuhan akan kasih tahu kita ya. Allah itu adalah Roh. Amin. Allah itu adalah Roh, bukan Allah memiliki Roh. Allah itu adalah Roh. Ngerti ya? Beda kan? Allah itu Roh, bisa hadir di mana saja. Bukan Allah memiliki roh. Yang memiliki roh Allah adalah Yesus. Makanya waktu dia mati di kayu salib, rohnya pergi. Roh Allah itu pergi.
maka matilah Yesus. Allah nggak bakalan mati. Bisa mengerti? Allah tidak akan pernah mati. Ngerti? Allah itu roh. Bukan Allah memiliki roh, tapi Allah itu roh. Allah yang roh itu bisa di mana saja. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus memiliki roh Allah. Karena dia manusia. Setelah roh itu pergi, maka terpisahlah itu. Eloi lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Rohnya itu pergi. Roh Allah itu pergi kembali ke yang di surga itu. Maka matilah dia, Yesus yang fisik, ya kan? Begitu juga dengan kita nanti, ya. Roh ini pergi terpisah dengan tubuh, maka matilah kita. Kalau tidak ada roh, mati. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa Maria ini bunda Allah. Enggak. Allah nggak bisa dilahirkan, amin. Tapi Yesus yang manusia bisa. Nah, kenapa? Karena memang Yesus menggosongkan diri sebagai Allah. Ada ayatnya ya. Filipi 2 ayat 7, dia mengosongkan diri, mengambil rupa seperti manusia. Nggak apa-apa dia tampilkan saja mungkin. Filipi 2 ayat 10 kayaknya. Filipi 2 ayat 10. Waktu dia mengosongkan diri, ini kita harus mengerti Bapak Ibu. Ini konteks Yesus waktu jadi manusia. Coba. Oh, ayat 7. Ayat 7. Nah, biar lebih tahu. Sering. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Yang Allah itu menjadi manusia. Kan dari awal tadi saya sudah jelaskan ya, yang Yahweh itu Allah. Roh. Orang-orang di Perjanjian Lama tidak melihat Allah mereka itu secara fisik. Nanti orang-orang yang ada di zaman Yesus ini, mereka melihat Yesus atau melihat Allah yang jadi manusia, yang fisik itu. Karena mereka tegar tengkuk, susah. Maka Yesus harus jadi manusia, ya kan? Dan kita bersyukur bahwa kita ada di zaman ini. Yesus yang sudah menyelesaikan, dia pernah menjadi manusia. Nah, jadi kita harus mengerti ini Bapak Ibu di sini, ya. Maria adalah manusia biasa. Dia memiliki anak. Kalau seumpamanya Maria ini sejajar dengan Allah, ya berarti dia nggak, ya kalau menurut saya dia nggak bakal dapat anak ini. Anak-anak ini anak-anak benar loh. Artinya memang lahir dari Yusuf dan Maria. Maria dan Yusuf kawin seperti kita kawin. Beda dengan Allah. Di sini saya mau katakan bahwa kita harus bedakan ya, ibu Yesus fisik, bukan bunda Allah. Nah, setelah Yesus naik ke surga, ini hilang. Karena ini hanya kiasan, ya kan? Orang-orang ini yang tadinya mungkin manggil abang ke Yesus ketika di surga, buktinya coba lihat Yakobus. Awal dari kitab Yakobus bilang Yesus apa? Yakobus pasal 1 ayat 1, coba. Yakobus pasal 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, ini aja Yakobus sudah bilang Yesus itu Tuhan, Allah. Ya kan? Karena Yesus itu sudah bukan manusia lagi. Ya kan? Kalau tidak jadi manusia mungkin ya itu kan abang Yes, abang apa kira-kira? Abang Sus. Abang Yes ya kan? Tetapi ketika dia naik ke surga beda loh. Allah, Tuhan, ya kan? Buktinya coba lihat lagi waktu Yudas 1.
Apa yang Yudas bilang di awal-awal itu? Bahas coba. Yudas 1 ayat 1. Yudas 1 ayat 1. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus itu adalah Tuhannya ini Yudas. Dia mengaku bahwa Yakobus abangnya, ya kan? Benar? Dia nggak ngaku bahwa Yesus abangnya. Kalau Yakobus dia bilang nih, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Jelas kan? Nah, jadi kita bisa membedakan. Yesus itu, Yesus yang sekarang yang ada di zaman ini, bukan lagi Yesus yang fisik manusia. Tapi Yesus yang ada di zaman ini, Yesus yang adalah roh. Allah yang roh. Dia sudah kembali ke awalnya. Ya kan? Dia sudah kembali ke awalnya. Tetapi dia memiliki nama. Ya kan? Namanya tetap Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada waktu fisik mereka menyembah Bapa. Jadi Bapa itu di sini tidak terpakai lagi. Terus ada perkataan Allah Bapa. Nah, siapakah Allah Bapa ini? Allah Bapa itu, kalau kita mau mengerti di dalam Kisah Rasul itu, kalau ada perkataan Allah Bapa, kita ada di zaman Alan udah pergi. Maksud saya dia hapus. Kita ada di zaman sekarang ini, berarti misalnya nih, Allah Bapa, Yesus Kristus, apalagi Tuhan, apalagi pada ujung-ujungnya dia adalah roh. Yesus Kristus adalah Allah, adalah Tuhan. Ya, ada orang yang penyebutan waktu itu Allah Bapa, tetap saja roh. Yang namanya Roh Kudus atau Roh Yesus, sama ya, Roh Kudus ini Roh Yesus juga. Roh Yesus, dia adalah Tuhan. Ujung-ujungnya ke situ juga. Jadi mau Yesus, mau Kristus, mau Tuhan, yang pasti roh. Yang dialah yang kita sembah. Tapi Tuhan kasih, ya, kita menyembah Yesus Kristus, ya, karena Tuhan kita memiliki nama. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak ada nama yang lain. Ya, tidak ada nama yang lain. Coba Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12. Tidak ada nama lain. Kalau ada sebutan Allah Bapa, jangan samakan dengan Bapa. Ini harus pendalaman, harus sharing di KRB, ya. Jangan samakan Allah Bapa dengan Bapa, ya. Kalau Bapa tadi kan sudah selesai. Bapa itu hanya kiasan. Beda dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu Roh Kudus juga. Nah, tadi di mana saya? Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12. Kalau ada yang tidak mengerti bisa tanya ya. Sudah? Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Apakah bisa selamat di luar nama Yesus? Ya? Mau coba? Mau coba mati di luar Yesus?
Hah? Jangan coba-coba. Untuk mengetahui neraka, nggak perlu pergi ke neraka, ya kan? Ada ayatnya. Yohanes 16, tapi nanti ya. Bicara neraka ngeri. Ya. Nanti orang-orang jadi hilang sukacita lagi dengar. Yang penting kuncinya, untuk mengetahui neraka nggak perlu ke neraka. Ada di sini, amin. Dan ini pasti benar. Untuk ke surga, jangan mati dulu biar bisa tahu. Jangan coba-coba. Sudah ada kok di sini. Mau ke surga gimana, mau ke neraka gimana, sudah ada. Nggak perlu mati dulu, ya kan? Kecuali ada orang yang memang Tuhan pakai. Ada yang pernah mati, rohnya pernah pergi ke neraka, tapi kembali lagi. Tapi matinya pun berapa jam aja. Ada orang yang seperti itu. Ada yang mati dalam roh dia dibawa ke surga. Ada. Tapi Tuhan khusus kembali lagi untuk dia bersaksi. Gitu. Untuk dia saksikan. Oh, ternyata benar ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi kita jangan coba-coba. Saya mau mati dulu. Berbuat dosa, artinya saya mau mati di luar Yesus. Pengen coba neraka ada nggak? Nggak balik-balik. Karena dikunci di situ. Yesus yang pegang kunci. Ada ayatnya kan? Abraham berbicara dengan orang yang kaya yang di neraka itu. Abraham bilang, ada jurang pemisah, ada batas. Sini nggak bisa ke situ, situ nggak bisa ke sini. Siapapun mau doain nggak bisa pindah. Nah, gitu. Tidak ada nama lain, amin. Cuma dalam Yesus. Pertahankan dia, amin. Pertahankan Yesus dalam hidup kita. Kemudian saya buka lagi ya, ayat ini penting dalam Filipi 2 ayat 10 ya tadi ya. Tidak ada bahwa dalam nama Yesus bertekuk lutut. Iya, Filipi 2 ayat 7. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Filipi 2 ayat 10 kayaknya. Coba Filipi 2 ayat 10. Pindah ke Filipi 2 ayat 10. Nah, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, surga pun tunduk dalam nama Yesus. Terus gimana lagi? Di atas bumi tunduk dalam nama Yesus. Termasuk yang di bawah bumi ini berbicara orang-orang yang sudah mati itu. Tidak ada yang berkutik di dalam nama Yesus sebenarnya. Amin. Makanya ini yang harus kita harus kita pergunakan. Ini yang harus kita deklarasikan. Ini juga yang harus kita kalau saya pakai kita manfaatkan. Nama Yesus, nama yang berkuasa ini harus kita pergunakan. Amin. Di dalam kehidupan kita, nama Yesus, ketika kita berdoa sudah pakai nama Yesus ini. Amin. Kan dia yang pesan. Dia nanti katanya nggak minta lagi ke Bapa. Terus dia bilang, Yesus tantang. Kan kamu belum meminta ke aku langsung. Minta saja langsung. Gak usah pakai perantara ya. Yesus mengajarkan nggak pakai perantara loh. Siapa yang masih pakai perantara? Ada yang masih pakai perantara? Yesus sudah selesaikan semua. Gak usah pakai perantara. Apalagi kalau yang menjadi perantara yang manusia tadi yang saya bilang, manusia biasa yang memiliki anak. Saya akan kasih ayatnya. Coba kita lihat dulu di dalam Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Ya, bisa? Wahyu 21 ayat 27. Coba baca. Nabe baca. Wahyu 21 ayat. Wahyu 21 ayat 27.
tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, orang yang tidak masuk surga katanya ini. Apa pertama? Najis. Terus? Nah, dusta. Dusta lah. Tapi kan saya sudah jelaskan ya, bahwa dosa-dosa itu kalau kita dalam Yesus, dosa kita itu dihapus ya. Kalau bilang dusta, mungkin semua pernah berdusta ya. Hah? Bahkan hari ini mungkin ada yang sudah berdusta. Hah? Ada yang sudah berdusta. Tapi di dalam Yesus itu ada dihapus dosa kita, dusta itu. Makanya kita mau selamat masuk surga cuma di dalam Yesus. Dosa kita dihapus, disucikan. Amin. Nah, terus ada yang melakukan kekejian. Ini karena orang nggak ngerti, Bapak Ibu. Orang yang melakukan kekejian ini nggak bisa masuk surga. Walaupun dia menyebut Yesus, tapi terus dia melakukan kekejian. Coba, kekejian itu apa? Kita lihat dalam kitab Ulangan 18. Kekejian itu apa? Ulangan 18 ayat 12 ayat 11 dan 12. Ulangan 18 ayat 11 12. Ulangan 18 ayat 11 yang 12. Coba baca. Nah, kita baca sama-sama saja. 1, 2, 3. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Gak bisa masuk surga orang yang masih ada di atas ya. Tapi pemantra bertanya kepada arwah. Jadi jangan bertanya-tanya nomor berapa sebentar ya. Itu bertanya kepada arwah. Firman Tuhan bukan saya, ya kan? Itu bertanya kepada arwah. Terus meminta petunjuk kepada orang yang sudah mati. Ini masih hidup atau sudah mati? Hah? Kalau yang masih ada, berdoa kepada ini, bertobat. Iya benar. Saya punya upah yang banyak di surga ketika saya menyampaikan hal ini. Walaupun banyak orang yang tersinggung. Iya benar, saya harus katakan. Ini live. Saya berani katakan karena ini firman Tuhan. Jangan ada lagi yang berdoa kepada ini. Amin. Berat saya mau katakan ini, karena orang tua juga saya masih berat. Tapi saya telepon orang tua saya, jangan lagi berdoa kepada ini mas, ini loh arwah. Hah? Orang yang sudah mati, ya kan? Jangan lagi berdoa kepada orang yang sudah mati. Mari kita lihat contoh Wahyu pasal 22. Malaikat saja nggak boleh sembah. Wahyu 22. Mari kita lihat. Wahyu 22, mungkin kita lihat, Bapak Ibu Saudara boleh lihat Wahyu 22, mulai dari ayat 1, saya akan baca saja. Nanti sebentar ya baru di nomor. Kita lihat saja Wahyu 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah
12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu di dalam pohon untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Pada Yesus ya, takhta yang satu di surga itu. Cuman bahasa saja, ada takhta Allah, takhta anak domba, ya satu dia, roh. Kalau sudah roh sudah satu. Ayat 3, maka tidak ada lagi laknat, takhta Allah. Nah, ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis dahi mereka. Dan malam tidak ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yohanes. Nah, pada waktu itu ada malaikat ya mau disembah sama Yohanes. Mari kita lihat lagi. Saya lupa pasnya di ayat berapa, makanya kita telusuri saya. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberikan roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Dan aku Yohanes, aku yang telah mendengar dan melihat semuanya ini. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Kita perhatikan ayat 8, saya baca lagi. Dan aku Yohanes, aku yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Jadi begini Bapak Ibu, malaikat dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan hal-hal yang tadi ya. Kemudian Yohanes tersungkur di kaki malaikat, mau menyembah malaikat itu. Apa malaikat? Nah, kita baca ayat 9. Oh, puji Tuhan ya, ada di sini ya. Tetapi ia berkata, ini yang berkata ini malaikat. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Yohanes mau menyembah malaikat. Malaikat bilang, jangan coba-coba sembah saya. Yang disembah siapa? Allah. Malaikat hebat, tapi levelnya beda dengan Allah. Jangan kita sama-samain ya. Beda. Allah itu satu, amin. Allah yang esa, dia yang layak dipuji, layak disembah. Malaikat-malaikat itu hanya seruhannya. Termasuk ini adalah orang yang dikaruniakan. Termasuk para nabi-nabi yang bisa melakukan mujizat-mujizat besar. Termasuk Paulus, semua manusia ciptaan Tuhan. Termasuk malaikat. Jangan sampai kita menyembah malaikat. Yang disembahnya Allah. Siapakah Allah kita? Saya sudah ulang-ulang. Ya, Yesus naik ke surga, dialah Allah itu. Amin. Dia Allah satu-satunya. Ayatnya banyak kan? Ayatnya ada banyak. Yesus yang disembah di surga. Yohanes 4, Wahyu 4 ayat 8, ialah mereka menyembah Tuhan Allah yang awal dan yang akhir, yang sudah ada, yang pernah mati, Yesus. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, aku akan menjadi Allahnya. Kita menjadi anak, dia Allah kita. Amin. Siapa nama Allah kita? Hah? Siapa? Allah yang harus disembah, ya Yesus. Amin. Jadi nama Yesus itu nama yang terlalu kasih. Ada kalanya mungkin kita jadi kita jadikan candaan, ya kan? Kalau kita tahu firman itu nama yang ditakuti loh. Iblis takut bener. Minggu lalu ya saya khotbah itu ya. Kalau kita percaya hanya ada satu Allah saja, baik. Tapi iblis gemetar, ya kan?
Semua takluk pada nama Yesus. Jadi kalau kita sudah mengerti firman, ada iman, katakan dalam nama Yesus. Wih, nama yang berkuasa. Amin. Yang harus disembah Yesus. Jangan lagi menyembah ini. Amin. Haleluya. Jangan menyembah malaikat. Jangan meninggi-ninggikan malaikat. Malaikat pun bilang, ini kan ada suara malaikat yang bilang, jangan sampai kamu sembah aku. Kalau ada malaikat yang ingin disembah, malaikat yang satu, iblis. Kita harus membedakan, ada dua malaikat. Maksudnya dua golongan. Sudah tiga ininya pada kering-kering. Gak usah Allah lah. Yesus Kristus, dia Allah, dia Tuhan. Dia menciptakan malaikat sebenarnya. Ada malaikat Allah, ada malaikat apa? Gelap. Kalau orang mati katanya jadi malaikat. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Dia sudah diciptakan kok oleh Tuhan. Siapa yang bilang orang mati jadi malaikat? Gak ada firman Tuhan mengatakan orang mati jadi malaikat. Tuhan sudah menciptakan malaikat. Tapi malaikat yang ada yang mengatakan Lucifer, ya boleh-boleh aja. Kalau saya lebih firman Tuhan mengatakan iblis. Malaikat gelap itu iblis. Ya. Jangan-jangan jadi malaikat gelap. Ya kan? Gak sesuai firman. Gak mungkin jadi malaikat Allah. Malaikat Allah itu sudah diciptakan. Gak mungkin manusia jadi malaikat. Manusia mati jadi malaikat, gak ada di firman. Ini yang harus disembah. Malaikat-malaikat menyembah dia. Amin. Ini malaikat gelap, dialah kuasa gelap itu. Ada kuasanya. Makanya saya sering ulang-ulang, kalau kita ikut Yesus hanya untuk mujizat, orang ada mujizat di sana. Bisa loh malaikat gelap bisa bikin mujizat. Iblis bisa bikin mujizat. Ada orang yang pergi ke sana sembuh. Lihat dulu, dia pergi ke ini atau ke ini. Jauh lebih tinggi Yesus kok. Malaikat ini hanya suruhan juga, ya kan? Coba terbukti di Wahyu 22 ayat 16, ayat hafalan anak-anak ya. Mungkin ini ayat terakhir. Coba. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, itu keturunan Daud bintang timur yang gilang-gilang. Aku Yesus mengutus malaikat-malaikatnya, malaikat Tuhan. Jadi ngapain kita semua malaikat? Orang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, malaikatnya seseruan, malaikat juga takut kalau kita menyembah dia. Tetapi yang malaikat yang gelap ini mau disembah. Benar nggak? Waktu Yesus jadi manusia itu kan malaikat yang bilang, kalau kamu mau begini, kalau kamu mau menyembah aku akan memberikan seluruh dunia ini. Jadi kita jangan silau dengan harta dunia, ya kan? Iblis bisa kasih, tapi pada ujung-ujungnya ada tumbalnya, ya kan? Orang yang pergi kepada iblis minta mujizat bisa. Pergi kepada iblis, kuasa gelap, minta kesembuhan bisa. Tapi dia pergi, tolong saya sakit apa? Sakit mata. Sakit matanya dipindahin ke lambung. Dipikir hilang, dipikir sembuh sakit matanya. Ini cara kerja kuasa gelap. Oh iya, dia sebarkan ke orang-orang. Saya sembuh loh, pergi ke orang itu. Orang pergi lagi. Gak taunya gitu-gitu doang. Dia tidak menyembuhkan, dia memindahkan penyakit.
Udah ngerti? Kuasa gelap bisa, tapi tipu-tipu, gitu kan? Ada ayatnya. Tipu-tipu pendusta. Orang pergi sakit mata, sembuh matanya, tapi tinggal tunggu waktu, sakitnya pindah. Jadi bolak-balik ke dia, bolak-balik ke dia. Ketika tidak pergi ke dia lagi, mati. Karena sudah diikat. Makanya Yesus mengajarkan doa, lepaskanlah dari si jahat. Ada ayatnya kan? Doa itu, lepaskanlah kami dari yang jahat. Harus dilepaskan hubungan dengan kuasa-kuasa gelap itu. Kalau enggak, orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap, termasuk yang berhubungan dengan arwah, harus lepas. Kalau enggak, digerogoti terus. Digerogoti terus. Jadi harus bikin terus itu. Ya, harus pergi terus ke dia. Kalau enggak, ada aja masalah. Ya kan? Karena sudah diikat oleh kuasa gelap. Orang pergi ke, contoh, kuasa gelap. Kalau di sini ya, dukun-dukun lah. Tapi mohon maaf ya kalau ada nama dukun ya. Soalnya saya punya saudara namanya Denny Dukun. Artis ya Denny Dukun. Tapi saudara saya itu dikasih nama Denny Dukun. Orang yang pergi ke dukun, dia pakai kuasa gelap. Tadinya sakit telinga, contoh. Hilang sakit telinganya. Padahal dia nggak tahu, pindah ke lain sakitnya. Tinggal tunggu waktu, sakit lagi. Ya kan? Akhirnya balik-balik ke dia. Ketika tidak pergi ke dia, ya parah, akhirnya mati. Rohnya pergi ke orang yang mati, rohnya pergi ke Hades, alam maut, nanti akan ke neraka. Orang yang datang kepada Yesus sakit misalnya, datang didoain oleh pendeta dalam nama Yesus, ada yang sembuh, ada yang belum sembuh. Kita harus peka, harus tahu. Misalnya nih, ada yang langsung sembuh kan? Ya berarti Tuhan masih mau pakai. Tapi ada juga ya minta kesembuhan, lama mati juga. Ada kan? Ada yang butuh proses baru dia sembuh. Mungkin dia harus tinggalkan dulu hal-hal yang tidak berkenan, baru dia sembuh, dia ikut Tuhan. Ada yang langsung seketika itu juga sembuh. Kalau pengalaman saya, kalau anak-anak saya doain selalu langsung sembuh. Tapi itu juga kehendak Tuhan. Nah, ada yang didoain memang tidak sembuh sampai mati, tapi matinya ke surga, ke Firdaus, hidup kekal. Ya kan? Ada yang memang Tuhan mau pakai, jadi langsung sembuh supaya dia bersaksi, memenangkan jiwa, bawa orang supaya ikut Yesus karena nanti ke surga. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang sembuh, setelah sembuh tinggalkan Yesus, masih dunia lagi. Ini pernah saya, ada orang yang saya layani seperti itu. Sakit doain sembuh. Tapi itulah Tuhan. Dia punya kanker di belakang. Saya lupa di mana kankernya, di belakang. Memang dari preman sih. Terus hamba Tuhan datang berdoa, sembuh sebenarnya. Tapi Tuhan tidak sembuhkan secara permanen. Sembuh langsung kembali ke habitatnya, dengan orang-orang nongkrong. Hari itu tidur lagi. Istilah anfal ya, kumat. Nangis didoakan, nangis lagi, sembuh, kembali lagi. Tim hamba Tuhan garuk-garuk kepala. Ada firman Tuhan, serahkan ke iblis saja. Tapi kita nggak seperti itu sih. Tapi memang ada firman Tuhan bilang, ya udah, serahkan ke iblis saja, biar tubuhnya digerogoti, ya gitu maksudnya.
Nah, jadi kalau kita sudah mengerti Yesus Kristus di saat-saat ini, kita berdoa kepada Yesus, menyembah Yesus saja. Amin. Gampang. Amin. Gak usah yang lain. Ya. Datang kepada Yesus, menyembah Yesus. Yesus sekarang bukan lagi fisik. Saya gariskan tadi, Yesus bukan lagi Yesus yang manusia, tapi dia sudah kembali sebagai Allah. Allah yang pernah menjadi manusia sudah kembali lagi sebagai Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Dia yang layak disembah. Dia yang punya segala-galanya. Aduh, kalau kita semua di sini menyembah Allah dengan benar, saya yakin daerah ini akan dipulihkan. Amin. Amin. Berapa orang saja hidupnya sungguh-sungguh menyembah Allah yang benar, daerah ini akan dipulihkan. Benar loh. Tapi banyak-banyak, tapi setengah-setengah itu. Hah? Seperti jemaat Laodikia, Laodikia, nggak panas, nggak dingin, akhirnya dimuntahkan. Nanti ya kita belajar itu ya. Jangan setengah-setengah maksudnya. Artinya begini, jangan panas, jangan dingin. Bukan begitu. Jangan setengah-setengah. Hendaklah panas atau dingin. Apakah kita buka sekarang ayat itu? Masih mau? Hah? Masih mau? Satu ayat lagi? Bonus? Coba di mana itu ayatnya? Jemaat di Laodikia. Wahyu pasal berapa itu? Yang dikatakan jangan apa? Mending panas atau dingin sekalian. Hah? Jangan yang som-som kuku. Oh, mungkin Nobel ketik aja som-som kuku. Wahyu berapa itu? Wahyu 3 ayat 16. Kita, karena ini seringkali orang salah mengerti juga. Jadi karena engkau som-som kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan dari mulutku. Ada orang berpikir begini, jangan setengah-setengah baik, jangan setengah-setengah benar, mending jahat, gitu kan? Kalau baik ya benar, kalau jahat ya jahat, itu salah. Ya gak mungkin lah Tuhan Yesus menyuruh ya mending jahat, enggak lah, ya kan? Ada yang punya pengertian begitu di sini. Saya dulu begitu, tapi saya bingung. Lah, masa kok Tuhan bilang ya kalau jahat ya jahat aja? Nggak mungkin, ya. Jangan suam-suam kuku itu setengah-setengah, ya kan? Suam-suam kuku itu maksudnya setengah-setengah. Tuhan oke, jahat oke. Itu aja Tuhan marah, apalagi kalau jahat. Nah, arti dari jangan panas atau jangan dingin bukan berarti arti dari harus panas, harus dingin. Jangan som-som kuku. Jangan yang kalau bahasa orang Madura bilang jangan lau-lau. Artinya begini, kalau panas itu ada rasanya. Dingin itu ada rasanya. Kalau yang lau-lau itu hangat itu nggak ada rasanya. Kita harus memberi rasa. Ada rasa, ada panas, ada rasa dingin gitu. Amen. Dimanapun kita jangan som-som kuku, artinya nggak memberi dampak. Iya kan? Jangan menjadi orang yang tidak memberi dampak. Kita datang ke satu tempat ada rasa, ada panas, ada dingin gitu. Ada rasanya. Som-som kuku seperti kalau garam itu hambar. Itu sama seperti garam yang tidak ada rasanya dibuang orang, ya kan? Orang aja membuang garam yang ada rasanya. Siapa ibu-ibu yang mau pakai garam yang ada rasa, nggak ada rasa?
garam tapi sudah nggak ada asinnya. Hah? Orang buang. Tuhan juga begitu. Dia muntahkan. Kalau kita itu sudah nggak memberi rasa gitu. Kehidupan yang sudah dalam Yesus, tapi kita tidak memberi dampak, ya kan? Itu maksudnya. Mengerti? Jadi bukan jahat sekalian. Bukan seperti itu. Baik sekalian. Anda mengerti? Termasuk saya. Oh ternyata kita kalau nggak panas harus dingin. Maksudnya kalau nggak baik, mending jahat sekalian. Bukan seperti itu. Maksud Yesus panas atau dingin memberi rasa panas atau rasa dingin, jangan suam-suam tubuh. Pergi ke orang benar, oh jadi orang benar. Pergi ke orang jahat tadi, jadi orang jahat, itu maksudnya. Nggak ada yang dia pegang. Udah mengerti ya? Haleluya.